sesungguhnya. Bukan berpuasa kalau dalam puasa itu dia nggak ingat mati. Nah, orang itu diwafatkan biasanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau orang yang biasa berpuasa, insya Allah nanti wafatnya insya Allah nggak jauh-jauh dari amalan-amalannya itu seperti puasa. Makanya diusahakan juga selain puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah. Karena itu adalah kita sedang mengalami napak tilas kematian. Itu adalah bagian tradisi kita. Ya, apa yang biasa kita tradisikan, yang baik-baik itu saat wafat pun kita seperti itu. Inilah ucapan orang yang banyak berpuasa, ucapan zikir di samping zikir-zikir yang selama ini sudah masyhur, ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. You are my ultimate goal. Engkau adalah tujuanku yang tertinggi, tujuanku terbesar. Jadi saat berpuasa itu sering-sering itu dibaca. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Insya Allah ketika nanti detik-detik wafat, ya Allah mengakui kita sebagai hambanya yang memang sering berikrar kita ini sebagai hamba dan dia sebagai tujuan kita. Allah tahu persis itu hati kita sama Allah berapa persen. Mungkin hati kita cuma 5%, Allah tahu, oh ini hambaku cuma 5% ini. Tampilannya aja kayak malaikat. Tapi isinya aku tahu kata Allah. Hatinya itu sebenarnya aku tahu. Ada yang mungkin 10%. Allah tahu kalau hati kita 80% sama dia. Nah itulah belajar kita ilmu rasa itu. Ilmu rasa. Rasakan hadirnya Allah. Rasakan kesyahduan. Rasakan kekhusyukan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah lindungi aku daripada hati yang tidak mau khusyuk. Seharusnya udah makin banyak berpuasa, ibadahnya semakin khusyuk. Kemudian puasa itu sebenarnya belajar mati. Seperti seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mutu qabla antamut. Apa artinya ini Pak? Matilah kamu sebelum mati yang sesungguhnya. Apa yang dimatikan? Yang dimatikan itu ya syahwat-syahwat buruk itu. Berapa banyak orang terjatuh karena nggak bisa mengendalikan syahwat. Mau ilmuwan, mau punya gelar tinggi, ya, mau yang berpangkat, mau orang yang populer, mau ustadz, mau kiai, berapa banyak yang sudah terjatuh gara-gara nggak bisa mengendalikan syahwat. Orang yang nggak bisa mengendalikan syahwat, makanya susah matinya ini. Na'udzubillah. Saya pernah dengar ada orang yang sampai busuk Pak, kulitnya ini sudah busuk. Kalau dicabut, lepas ini kulitnya, udah jadi bangkai. Tapi nggak mati-mati. Nggak mati juga. Kan repot ini. Baunya luar biasa, udah jadi bangkai tapi nggak mati-mati. Ini rupanya dilihat track record orang ini, ya memang suka ini syahwatnya itu terus dia kobar-kobarkan, nggak bisa mengendalikan syahwat. Ya, hati-hati. Itu persis yang disebutkan oleh Allah, berapa banyak orang yang menjadikan syahwatnya itu sebagai Tuhannya. Jadi Tuhan itu sudah syahwat. Syahwat yang buruk. Nah, puasa ini kan sebenarnya untuk mengendalikan syahwat. Ya, makanya kalau sempat syahwat itu sudah menjadi Tuhan yang baru, bahaya. Yang kayak tadi itu. Udah busuk, gak mati juga. Udah bau bangkai. Apa ini? Allah sudah tunjukkan. Inilah orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat geram. Ya, dengan sangat keras. Kenapa? Karena orang ini yang dikedepankan adalah syahwatnya waktu hidup. Mikirkan Allah itu